Namun sebenarnya seperti apa potensi Indonesia mengaplikasikan konstruksi berkelanjutan dan apakah ekosistem termasuk rantai pasok industri di Indonesia telah siap menopang implementasi konstruksi berkelanjutan? Kita akan mengulasnya dalam dialog Sustainability in the Construction Ecosystem bersama Ronald Edi Simamora, Managing Partner dari Valga Group. Apa kabar Pak Ronald? Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Pak Ronald, tentunya kita akan berbicara mengenai sustainability on construction ya Pak ya. Di satu sisi kita tahu saat ini sangat gencar pembangunan IKN dan dari Kemen PUPR sendiri sudah menginstruksikan seluruh kegiatan pembangunan di IKN ini memenuhi persyaratan konstruksi berkelanjutan. Dari sudut pandang Valga Group sendiri sebagai Indonesian Incorporated Investment Holding Company yang juga berfokus pada sustainable performance sendiri, sebenarnya sudah sejauh mana dalam hal construction sustainability ini Indonesia sudah bisa dikembangkan dan juga diaplikasikan? Oke, perkembangan dari sustainable construction saat ini masih dalam tahap awal dan tentunya terus meningkat. Itu kita bisa lihat daripada program pemerintah melalui kebijakan energi nasional, program penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan di Kementerian PUPR sebagai guidelines untuk pengembangan IKN. Lalu kita juga lihat dari sisi yang lain ada organisasi swasta yang mempromosikan sustainable construction seperti Sustainable Green Building Council Indonesia. Organisasi ini telah memberikan sertifikasi ke lebih dari 180 bangunan. Baik. Sehingga ini menyumbang penerapan yang cukup baik untuk sustainable construction. Lalu dari sisi yang lain ada perusahaan yang juga telah mengaplikasikan sustainable construction ini. Jika dilihat dari perspektif global, berdasarkan data daripada Green Finance Index Global, di Asia Pasifik, Indonesia, khususnya Jakarta, itu di peringkat 59 tahun 2021. Sedunia? Sedunia, se-Asia Pasifik. Se-Asia Pasifik. Di peringkat tahun 2022 peringkatnya naik di 56. Tapi ini masih jauh dibandingkan kota besar di negara lain seperti Beijing, Seoul atau Sydney yang sudah masuk 5 besar. Ya. Oleh karena itu kita harus meningkatkan hal seperti ini. Karena kita tahu bahwa industri konstruksi itu berdasarkan data BPS mendistribusikan kurang lebih kontribusinya 10% dari GDP Indonesia di 2022. Dari PDB Indonesia sendiri. Atau masuk 5 besar di tahun 2022. Jadi pentingnya semua lapisan masyarakat, pemerintah dan swasta bekerja sama untuk menerapkan sustainable construction ini. Dikonstruksi dan tentunya untuk sustainable construction sendiri. Betul. Ya. Eranya akan menuju ke sana. Betul. Dan terutama untuk Indonesia sendiri. Baik, dalam hal Valga Group sendiri apa saja Pak contoh proyek yang sudah pernah ditangani oleh Valga Group berkaitan dengan konstruksi berkelanjutan? Oke, yang kami dari Valga Group memiliki anak perusahaan di bidang konstruksi bernama PT Cipta Sanadara Utama. Baik. Kami mengerjakan satu PSN di Indonesia Timur yaitu Terminal LPG Jayapura pertama di Papua. Tepatnya di kota Jayapura. Ini sudah terkonstruksi? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Pembangunan ini menerapkan sustainable construction. Contohnya kami menggunakan material low emission. Seperti jendela low emission yang mampu mengurangi sinar paparan matahari dari luar ruangan ke dalam ruangan. Lalu ada juga material yang explosion proof. Material yang tahan ledakan sehingga mengurangi dampak sosial. Seperti kabel explosion proof, lampu explosion proof, CCTV, explosion proof, semuanya. Kami juga menggunakan automation system. Pada proyek ini kami memakai TAS, Terminal Automation System. Ini berguna untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan juga mengurangi emisi karbon. Ada juga kami memakai material recycle yang bisa didaur ulang. Kami juga memiliki tenaga kerja yang bersertifikasi green building. Sehingga semua bangunan yang dibangun ramah lingkungan. Lalu kami juga mempekerjakan 60% warga lokal dengan tujuan memberikan dampak sosial revenue ya kepada masyarakat. Juga kami menerapkan prinsip workplace diversity di mana kami menggandeng dan mempekerjakan kaum difabel untuk pekerjaan tertentu. Yang sudah selesai juga ya untuk pembangunan konstruksi terminal LPG di Jayapura ini semuanya dibangun berasaskan sustainable construction sendiri. Baik, menurut Anda selanjutnya bagaimana sebenarnya peran dari konstruksi berkelanjutan ini untuk mencapai target Indonesia net zero emission dan zero waste? Oke, perkembangan untuk menuju net zero itu sudah cukup baik ya. Kita bisa lihat dari World Economic Forum.
berdasarkan data mereka, total gas emisi di dunia dari industri konstruksi itu sekitar 38%. Setara dengan 14 gigaton greenhouse gas emission. Ya. Jadi ini cukup besar. Betul. Ini sangat penting untuk dikecilkan karena pertama, gedung ramah lingkungan bisa mengurangi emisi karbon menurut data dari US Green Building Council sampai dengan 34% mengurangi emisi CO2 Ya. sampai 34%. Lalu ada juga faktor kedua, hemat sumber daya. Berdasarkan data US Green Building Council, ketika gedung ramah lingkungan itu dibuat, dapat hemat energi sampai 30%. Dapat juga hemat air sampai 50%. Jadi ini jelas memberikan dampak yang besar sustainable construction. Itu kurang lebih seperti itu. Untuk net zero emission Untuk net zero target emission. sendiri. Baik, jika kita berbicara mengenai sustainable construction, sebenarnya ini tidak jauh lepas dari term yang bernama ESG tentunya, Environmental, Social, and Governance, seperti yang tadi juga sudah Valga Group terapkan di PSN di Jayapura sendiri. Sebenarnya kalau kita berbicara ESG, of course it makes sense gitu ya. Tapi dari segi finansial sendiri seperti apa dan perhitungan bisnis seperti apa? Apakah Valga Group melihatnya ini juga berkelanjutan secara finansial, dan di satu sisi apakah juga lebih efisien dari segi operasional dengan penerapan sustainability construction di setiap area project Valga Group sendiri? Oke. Ada satu penelitian dari BlackRock, which is aset manajemen terbesar di dunia. BlackRock. Mereka melakukan penelitian dampak dari Sustainable Development Goals. Mereka meneliti 242 negara di berbagai sektor industri. BlackRock juga memetakan 980 indikator materiality dan finansial. Ya. Hasilnya 70% dari indikator materiality dan financial tersebut ada di SDG, di Sustainable Development Goals. Ini sungguh berdampak. Dari sisi finansial, Walaupun tetap ada infrastruktur capex di depan yang harus dibangun tentunya. betul, betul. Jadi dampak finansial yang lain adalah kenaikan nilai properti. Berdasarkan data CoStar US, ketika gedung itu ramah lingkungan, nilai rental naik menjadi 10,9%. Dan nilai jual properti tersebut naik jadi 13,1%. Ini berdasarkan data CoStar US. Ini tentu sangat signifikan. Secara efisiensi operasional juga sama. Berdasarkan data US Green Building Council, gedung ramah lingkungan itu memiliki hemat energi sampai 30% dan hemat air sampai 50%. Jadi sungguh sangat membantu. Yang ketiga, pencitraan yang baik. Ketika perusahaan menerapkan sustainable construction, otomatis itu akan bisa membuat akses untuk pendanaan besar ke daerah perbankan. Jadi dari sisi finansial, baik teknis dan non-teknis, cukup baik untuk diterapkan. Tidak hanya untung di environmental, social, and governance, tapi juga dari segi finansial dan juga bisnis. Wise, baik. Tadi karena Anda menyebut mengenai finansial dan juga harapannya terhadap perbankan, menurut Anda, Bapak, seberapa besar peran perbankan dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan seperti program green financing yang juga kita ketahui dan tadi juga sempat Anda sebut, dan juga dalam sektor konstruksi sendiri? Oke. Green finance itu kan pada intinya adalah pendanaan terhadap proyek-proyek yang green ramah lingkungan. Itu bisa disalurkan melalui green loans, green equity, green bonds, atau obligasi. Green financing ini menurut data dari BNP Paribas dan The City UK, itu tahun 2012 dana dari green financing itu hanya sekitar 5,2 billion dolar. Tetapi pada akhir 2021 sudah mencapai 540,6 billion. Itu hampir 100 kali lipat. 100 kali lipat peningkatannya, Iya, growth-nya. Tetapi menurut World Bank, dari dana tersebut yang terabsorb di negara berkembang hanya 5%. Jadi, di emerging markets? Di developing countries, hanya 5%. Jadi perlu untuk pemerintah meningkatkan sustainable construction agar bisa menyerap dana ini. Dari sisi perbankan, menurut opini kami, perlu adanya edukasi, sosialisasi kepada debitur, terutama di bidang perusahaan konstruksi. Kenapa? Karena kebanyakan hanya requirement saja untuk green financing. Tanpa edukasi, tanpa sosialisasi, mereka tidak bisa melakukan itu. Tentunya hal baik yang sudah dilakukan saat ini adalah adanya sustainable finance di perbankan, adanya penerbitan kredit dan obligasi hijau, itu sudah ada pembentukan task force untuk green financing, itu sudah ada.
Tapi hal-hal lain perlu ditingkatkan. Animonya sendiri seperti apa di Indonesia untuk green financing ini dalam hal konstruksi, Pak? Animonya cukup baik karena green financing itu memberikan dampak lingkungan yang luar biasa. Bagi masyarakat umum tentunya green financing ini sangat berdampak karena tentunya masyarakat sekitar juga berdampak. Dari mulai pihak yang supplier kecil sampai ke pihak yang supplier besar itu semua merasakan nikmatnya green financing. Dan kami berharap pemerintah membuat suatu organisasi untuk green financing. Dan tentunya untuk edukasi kepada debitur juga ya Pak ya, agar semakin menggunakan praktis dari green financing untuk sustainable construction sendiri. Iya, Pak Ronald. betul. Baik, dalam hal sustainable construction sendiri mungkin apakah Bapak bisa elaborasi lebih jelas dan lebih luas lagi, lebih komprehensif tentunya konsep dari konstruksi berkelanjutan ini dan juga manfaatnya untuk manusia tentunya dalam hal misalnya siklus hidup bangunannya gitu ya, siklus mereka yang tinggal di dalamnya dari desain hingga konstruksi bahkan sampai operasi bangunan dan juga pemeliharaan bangunan tersebut. Oke. Berdasarkan penelitian dari National Institute Standard dan Teknologi, gedung yang ramah lingkungan itu memiliki average lifespan sampai 60 tahun. Yang rata-rata lifespan-nya sampai 60 tahun. Sementara gedung konvensional hanya sekitar 40 sampai 5 tahun sampai 50 tahun. Jadi ini jelasnya signifikan. Jangka panjang strategi yang harus dilakukan adalah pemerintah harus melalui praktek desain, konstruksi yang berkelanjutan. Harus melalui pemilihan logistik yang efisien energi dan emisi karbonnya rendah. Harus juga mempunyai aset dan peralatan yang efisien energi dan ramah lingkungan. Dan itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Berarti kan qualification-nya banyak ya Pak ya untuk mendukung sustainable construction. Nah menurut Anda sendiri mungkin belajar dari proyek PSN yang pernah ditangani oleh Valga Group kemarin di Jayapura tersebut. Apakah menurut Anda industri rantai pasok untuk sumber daya konstruksi di Indonesia ini sudah bisa mumpuni dan sudah bisa mampu menopang implementasi dari sustainable construction di Indonesia? Oke, bicara tentang rantai pasok dan supply chain, ini masih bertahap berkembang. Karena di Indonesia dan di dunia ini merupakan suatu masalah tersendiri, bukan challenging sifatnya. Kita melihat penelitian daripada di luar negeri, McKinsey berkata, McKinsey menulis bahwa 80% dari dampak lingkungan perusahaan itu berdasar dari rantai pasok atau supply chain. Nah, gimana caranya nih untuk meningkatkan sustainability di supply chain? Kita harus memilih sustainable manufacturer yang ramah lingkungan. Ya, dari sisi material. Kita harus memilih sustainable construction kontraktor dan subkontraktor yang ramah lingkungan. Kita harus memilih sustainable financiers yang perbankan yang sustainable ya. Untuk dari materiality itu sendiri ada namanya TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Nah, biasanya itu terdiri dari 3 layer. Nah, layer-layer ini harus ramah lingkungan, efisien dan mengurangi emisi karbon. Contoh, jika kita membeli suatu barang, ada first layer apakah itu kardus, lalu di dalamnya ada second layer apakah itu berbasis kertas atau plastik, dan ada lagi di spare part material tersebut. Apakah 3 layer dalam TKDN ini sudah ramah lingkungan atau belum, atau bagaimana? Itu harus diperhatikan. Belajar dari PSN kemarin, apakah supply chain untuk mendukung sustainable construction di Indonesia sendiri, apakah sudah mumpuni, Pak? Menurut kami sudah membaik. Karena mereka sekarang berdasarkan TKDN harus mempunyai sertifikasi tersendiri. Itu dipersyaratkan. Baik, dalam hal ini ke depannya Pak, untuk tetap mendukung sustainable construction di Indonesia dan segala manfaatnya tentu Pak, apa insentif yang perlu diberikan oleh pemerintah untuk mendukung keberlanjutan implementasi konstruksi berkelanjutan untuk lebih luas lagi di Indonesia? Oke, ada beberapa hal insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada pelaku industri. Yang pertama adalah grant funding atau tunjangan dana. Ya, di Amerika Serikat melalui MCC (Millennium Corporate Challenge) sudah tersalurkan $1 billion atau sekitar 14 triliun. Oleh karena penting. Lalu yang kedua ada insentif pajak. Pengusaha perlu mendapatkan pengurangan pajak penghasilan dan juga bebas biaya pajak impor. Karena pengalaman kami di lapangan, ketika mengimpor barang itu membutuhkan sekitar 17-20% dana tuh dari harga belinya. Itu ada juga insentif izin, ya tolong dipercepat izinnya untuk proses proyek green berkelanjutan.
Lalu ada juga insentif sertifikasi, sertifikasi dan penghargaan ini perlu nih, karena Indonesia perlu mempunyai organisasi yang memberikan penghargaan kepada perusahaan yang recognition telah, ya, recognition, perusahaan kepada yang telah melakukan sustainable construction. Dan juga tentunya yang paling penting adalah edukasi dan sosialisasi kepada semua pelaku konstruksi. Misalnya engineers-nya, konsultannya, itu perlu diadakan edukasi dan sosialisasi. Insentif yang komprehensif dan tentunya juga holistik ya dari beragam macam tentunya. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Ronald Edi Simamora, Managing Partner dari Valga Group telah berdiskusi bersama kami di Dialog Fokus on Infra. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Bapak.